Iya, dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini di studio telah bersama kami Bapak Tiar Prasetya, Kabid Mitigasi Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG. Selamat sore Pak Tiar. Selamat sore Mas Reka. Sehat Pak Tiar ya? Alhamdulillah. Baik Pak Tiar, ini minggu malam kemarin kita dikejutkan dengan adanya bencana alam gempa di NTB dan juga Bali ya. Nah, ini bisa dikatakan gempa berkekuatan 7 skala Richter ini mengguncang kawasan Lombok Utara, dan apa sudah ada diprediksi sebelumnya Pak oleh BMKG? Gini, kalau kita bicara prediksi gempa, sampai saat ini tidak ada satu negara pun yang bisa memprediksi kapan terjadi gempa secara detail, waktunya, ininya gitu kan. Sama dengan Jepang. Cuma kalau sekarang ini adalah kalau terjadi gempa, maka kita harus tahu dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan sekarang BMKG bisa menentukan pusat gempa itu sekitar 3 menitan. Baik. Jadi dan secepatnya itu akan kita infokan ke masyarakat dalam waktu yang singkat. Baik. Dan dengan berbagai moda. Artinya informasi ini sangat penting untuk masyarakat. Jadi bisa dikatakan informasinya bisa disebarluaskan ketika kejadian gempa ini sudah terjadi ya, begitu ya. Nah, apakah memang sebelum terjadi gempa ini ada gejala-gejala alam yang memang bisa dilihat oleh masyarakat begitu? Setiap gempa besar pasti ada gejala alam, satu. Hanya tiap gempa besar gejala alam ini sangat unik. Seperti Kobe misalkan. Kobe kan sebelum ada gempa ada semacam kilatan. Baik. Tapi itu tidak bisa dipakai dengan gempa besar yang lain, misalkan Jogja seperti itu ada niun awan. Jadi sangat spesifik, sangat lokal, dan itu kita tidak bisa buat untuk patokan. Tidak bisa buat patokan ya. Untuk prediksi gempa. Dan sudah ada peringatan sebelumnya dari BMKG mengenai, mungkin dari BMKG melihat ada gejala alam di Lombok sendiri begitu? Sebelum ini kan tanggal 29 ya, itu gempa 6,4. Jadi besar nih forsok, kemudian ada susulan, dan ternyata ada gempa lagi kemarin setelahnya malam, begitu ya, 7.0. Dan masalahnya di Lombok ini memang sangat unik karena dia sumber gempanya ada yang di utara, back thrust, kemudian juga ada yang di selatan, ada juga patahan-patahan lokal. Jadi dia sangat aktif untuk kegempaan seperti itu. Dan memang di Lombok ini di hari-hari sebelumnya, sebelum malam kemarin atau minggu malam kemarin, sudah ada beberapa gempa, namun kekuatannya tidak sebesar kemarin begitu ya Pak ya? Yang terakhir besar itu tanggal 29 Juli itu 6,4. Paling itu tanda-tanda terakhirnya begitu kurang lebih ya. Dan ini kira-kira gempa ini penyebabnya apa sih Pak Tian? Jadi gini, secara mudahnya gini lah, saya coba ambil bahasa yang sangat sederhana sekali. Kalau kita masak, kita hubungkan dengan prediksi gempa tadi kan. Kalau air kita masak kan ada alat untuk mengukur termometer, sehingga kita tahu air mendidih 100 derajat, pada saat 98 derajat, kita akan tahu itu akan ada mendidih. Betul. Tapi kalau kayu atau ini, kita tidak tahu berapa kekuatan dia untuk menahan. Karena belum ada alat ukur yang bisa mengukur energi berapa yang masuk ke situ kan. Nah ini yang sampai saat ini kenapa gempa itu salah satunya tidak bisa untuk diprediksi. Banyak faktor, banyak cara, tapi untuk ketepatan belum bisa ini. Satu hal. Baik. Apalagi daerah Lombok misalkan, dia di atas ada patahan, di bawah ada subduksi, terus ini. Sehingga seismitas keaktifan gempanya sangat-sangat tinggi. Jadi bisa dikatakan di daerah Lombok ini daerah yang memang cukup rawan terkena dampak gempa begitu ya? Dan tepatnya ini memang di Lombok Utara kah atau memang bagaimana ini Pak? Di satu Lombok, Bali, Mataram semua ini masuk ke dalam daerah yang seismitasnya aktif. Dan ini sempat ada informasi berita-berita yang digunakan oleh masyarakat yang oknum, bisa dikatakan tidak bertanggung jawab, ada hoax yang mengatakan bahwa berpotensi tsunami. Ini konfirmasi bagaimana ini Pak? Jadi gini, untuk yang tanggal 5 Agustus kemarin itu kan kekuatannya 7 ya. Poin skala Richter ya. Nah, kalau kami melihat lokasinya, kedalamannya, mekanisme sumbernya gitu loh. Maka itu kita simpulkan ini berpotensi tsunami satu. Baik. Peringatan tsunami itu sebetulnya ada 3. Ada yang waspada, ada yang siaga, dan awas. Baik. Jadi kalau untuk kasus kemarin kita kasih peringatan tsunami, tapi ini dalam level waspada. Baik, belum masuk ke siaga ataupun awas begitu ya. Artinya di bawah
50 cm. Dan memang dari data tight gate yang tercatat itu memang ada beberapa tempat yang memang terjadi tsunami sekitar 13,5 cm dan 10 cm. Jadi baik bisa dikatakan Lombok ini berpotensi tsunami namun masih dalam taraf waspada begitu waspada, Pak Ter ya. Ada 2 tempat yang memang waspada. Baik, dan pemirsa kami akan melanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Newsroom Today. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today dan kami akan melanjutkan perbincangan mengenai gempa besar yang mengguncang NTB dan juga Bali. Baik Pak Tiar, ini dikatakan tadi sebelum break NTB termasuk daerah yang rawan gempa. Apakah memang sebelumnya Lombok, khususnya Lombok Utara ini pernah mendapatkan guncangan sebesar ini Pak? Di Pulau Lombok dan sekitarnya itu ada beberapa gempa yang cukup besar yang tercatat. Kayak tahun 1856. Itu 1856 ada gempa dan tsunami di Labuan Tereng. Ya. Kemudian April tahun 78 itu 6,7. Ada berapa rumah yang rusak. 21 Mei 79 itu 5,7 kekuatannya. Terus 79 ada 6,0. 30 Mei tahun 79 juga itu 6,1. Terus terakhir 1 Januari 2000 itu 6,1 dan 22 Juni tahun 2013 itu 5,4. Jadi ada beberapa gempa yang cukup signifikan di Pulau Lombok dan sekitarnya. Jadi bisa dikatakan paling dekat itu di 2013 begitu ya. Dan ini jika dibandingkan dengan 2013 termasuk yang lebih besar tahun ini atau bagaimana? Iya, yang ini sekarang kan terakhir 7,0. Itu besar. Cukup besar begitu ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya berarti ya. Nah, kalau kita melihat guncangannya ini bisa termasuk guncangan yang cukup lama ketika itu, Pak? Kalau dari press raptor sih cukup lama ya. Hampir 20 second kalau nggak salah. 20 second untuk perilisan energinya. Jadi, dan dengan dampak yang sangat besar juga pastinya Pak ya. Iya. Nah ini bisa dikatakan gempa dengan kekuatan ini seharusnya apa memang potensi tsunami-nya dengan angka yang waspada atau bagaimana ini Pak? Ada hubungan dengan? Ada beberapa kriteria kenapa kita menentukan apakah dia berpotensi tsunami atau tidak. Yeah. Pertama energi harus besar. Satu. Kemudian ada kita lihat kita sebut dengan vokal mekanisme sumbernya. Kemudian kita lihat juga kekuatannya dan kedalaman. Ya. Dan kita punya beberapa skenario tsunami di seluruh Indonesia ada. Ya. Nah, pada saat ada gempa, maka dia akan menghitung apakah ini berpotensi tsunami atau tidak. Ya. Misalkan berpotensi tsunami, misalkan daerah-daerah mana yang waspada atau daerah-daerah mana yang sampai awas. Jadi kalau waspada itu kan di bawah 0,5 meter atau misalkan 0,5 meter sampai 3 meter. Atau kalau misalkan sudah awas itu di atas 3 meter. Baik, jadi banyak skenario sebenarnya. Iya. Pada saat itu kita harus memberikan warning sekecil apapun potensi tsunami. Biar masyarakat terinformasi dan bisa waspada. Kemarin itu kita sudah kasih warning ini waspada di bawah 0,5 meter. Tapi jangan, kalau gelombang tsunami beda dengan gelombang air laut di pantai. Karena gelombang pantai itu 0,5 meter mungkin kita nggak akan masih bisa bertahan lah. Tapi sekali lagi warning bisa dilakukan ketika gempa sudah terjadi begitu ya? Iya, kalau peringatan di tsunami bisa kita prediksi dengan perhitungan, dengan modeling gitu. Kapan waktunya, kapan akan tiba setelah gempa itu terjadi. Dan biasanya kan kalau ada informasinya ada alat yang bisa mendeteksi tsunami begitu Pak. Apakah memang di Lombok ini sudah ada alat itu? Di seluruh Indonesia ada beberapa. Dari BIG ya, Badan Geospasial, mereka mempunyai alat pencatat tinggi pasang surut muka air laut, dan berdasarkan data itu, tight gate, bahasa kitanya, maka tercatat beberapa tempat itu memang terjadi tsunami. Seperti yang kemarin kita sudah, kalau di Lombok mudah-mudahan ada 13,5 cm. Ada beberapa data ya Pak ya? Yang memang naik 10 cm. Jadi gitu. Tapi yang paling besar dampaknya itu di Lombok Utara sepertinya begitu ya? Sebetulnya korban kemarin kan lebih banyak ditimbulkan karena goncangan gempanya. Gitu. Seperti di Bali ya, itu dampaknya dari Lombok gitu ya. Nah ini bisa dikatakan gempa yang terjadi pada minggu ini informasinya gempa utama, benar Pak ya?
Nah, memungkinkankah adanya gempa susulan gitu? Gempa susulan sudah terjadi sampai sekarang, bahkan tercatat sampai tadi pukul 13 untuk gempa yang kemarin itu kita sudah mencatat 170 gempa susulan. Itu hingga hari ini sudah 170 begitu. Terakhir pukul 3 kita coba catat tadi. Pukul 15.00 kurang lebih ada 170 gempa susulan. Dan 13 gempa diantaranya itu memang dirasakan oleh masyarakat. Dan itu tapi dari 170 bisa dikatakan guncangannya tidak sebesar ketika hari Minggu ya, pas maghrib kurang lebih ya Pak ya. Nah ini dengan kekuatan itu bisa dikatakan apakah akan memicu gelombang air pantai ini untuk naik ke permukaan lebih banyak begitu Pak? Enggak, kalau yang kemarin 7.0 itu makanya kita mengeluarkan warning untuk potensi tsunami kan. Dan memang terjadi tsunami sekitar 10 cm. Kalau gempa susulan kan pasti, bukan pasti memang kekuatannya lebih kecil dibanding sama yang 7.0 tadi. Dan ini tidak mungkin berpotensi untuk tsunami gitu loh. Jadi untuk gelombang air naik karena tsunami bukan karena cuaca meteo. Kalau tsunami kayaknya tidak terjadi. Baik, mungkin terakhir nih Pak Tiar, kira-kira dari pemerintah sejauh ini sudah ada bantuan apa saja yang diberikan kepada teman-teman di Lombok begitu? Atau dari BMKG khususnya? BMKG sudah menurunkan tim dan sejak gempa yang minggu lalu juga BMKG juga sudah menurunkan tim memberikan penerangan masyarakat. Yang poinnya gini, maksud saya gini, masyarakat adalah yang mau kita himbau, satu memang tidak mudah terpercaya dengan hoak. Kalau ada informasi tentang gempa yang menyebutkan tanggal, jam, kekuatan, itu dipastikan hoak dan jangan terpengaruh. Tetap tenang. Sebetulnya poinnya 3, kita harus tahu sebelum terjadi gempa, pada saat terjadi gempa, dan sesudah terjadi gempa. Ini harus kita sosialisasikan dan terus kita sosialisasikan. Baik, jadi intinya tidak boleh panik dan juga harus menunggu informasi resmi dari pemerintah, begitu ya. Apapun informasi dari BMKG akan kita sampaikan ke masyarakat dengan berbagai media. Terima kasih banyak Pak Tiar telah hadir bersama kami di Studio Jak TV.